Dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, di studio telah hadir bersama kami seorang psikolog yang akan membahas mengenai kesehatan mental. Selamat pagi Mbak Putri, selamat datang di Indonesia Morning Selamat Show. pagi, Mbak. Mbak Putri, kita pengen nanya sebenarnya apa sih itu yang menyebabkan timbulnya gejala kesehatan mental seperti itu? Apa penyebab utamanya lah? Maksudnya kenapa orang bisa terkena gangguan-gangguan Mental seperti itu? disorder. Oke, kalau misalnya di kita itu memang tidak ada satu faktor khusus atau penyebab khusus. Kita bilangnya itu multifaktorial. Karena itu bisa datang dari keluarga, bisa datang dari lingkungan, Ya. juga bisa datang dari dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi itu yang menyebabkan mereka akhirnya terkena terkena tekanan sehingga kemudian mereka menjadi cemas, menjadi gelisah gitu. Tapi sebetulnya bisa dicegah nggak sih, Mbak? Oh ya, kalau kita punya support system yang bagus, ya, maksudnya keluarga sangat mendukung, dia sendiri juga punya kepribadian yang kuat gitu ya, kemudian lingkungan juga mendukung, itu pasti bisa mencegah itu. Oke, tadi Mbak sempat mention atau sempat katakan tadi mengenai pemicunya bisa datang dari dalam diri sendiri. Iya. Itu maksudnya hal-hal apa sih yang datang dari dalam? Kalau dari luar, oke tadi misalnya tadi Pekerjaan, pengaruh ya. pekerjaan, pengaruh misalnya dari orang lain gitu. Iya. Tapi kalau yang timbul dari dalam itu gejalanya seperti apa? Jadi misalnya lebih pada kemampuan dia mengontrol emosi gitu ya, atau mengontrol stres itu sendiri. Jadi gini, kalau stresor itu kan bisa datang dari manapun ya. Kayak kalau tadi kita dengar ya, di jalan macet, Ya. di sekolah atau di pekerjaan juga tuntutannya sangat banyak sekali gitu. Nah itu juga bisa sangat mempengaruhi dan nggak bisa dicegah. Stresor itu sendiri nggak bisa dicegah. Pemicunya itu tidak bisa dicegah. Nggak bisa dicegah, maksudnya? karena itu kan berasal dari luar, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Nah tapi bagaimana orang itu mengelola stres ya, mengelola emosinya, itu yang bisa kita bantu bagaimana dia memaintain itu semua. Caranya seperti apa untuk mengelola stres itu, Mbak Putri? Oke, sebetulnya pendidikan keluarga itu sangat penting ya. Artinya Keluarga. dari keluarga itu juga sangat dilatih. Kalau misalnya anak-anak di sekolah berantem sama temennya misalnya gitu. Iya. Nah, bagaimana sih anak itu kemudian menyelesaikan masalah? Kalau anak selalu dibantu untuk menyelesaikan masalahnya atau anak tidak dibiarkan untuk mengambil tanggung jawab, maka biasanya dia kemudian akan bergantung pada orang lain. Oke. Dan itu menyebabkan dia nggak punya modal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang. Gitu. Karena selalu bergantung sama orang lain. Karena selalu bergantung sama orang lain. Beda kalau anak misalnya, oke kamu berantem, kamu perasaannya gimana kalau berantem? Oh saya sebel, saya ini gini-gini, oke. Sekarang kamu sebel, kamu mau ngapain? Atau kamu mau menyelesaikannya gimana? Bisa nggak kamu ngomong sama teman kamu gitu? Jadi dari awal itu tuh harus dibentuk sehingga dia punya modal yang kuat untuk menghadapi semua tekanan yang emang nggak bisa kita kontrol itu. Jadi orang tua jangan langsung tindakannya itu untuk, oh kalau gitu saya langsung datang gitu. ke sekolah gitu Kadang-kadang kan. kan orang tua intervensinya terlalu dalam ya. Iya. Iya. Udah nanti saya ngomong sama gurunya atau nanti saya ngomong sama orang tua anak itu langsung gitu. Tapi mungkin kan ada batasan-batasannya dong Mbak Putri. Maksudnya kalau sampai orang tua ini bisa intervensi. Contoh seperti tadi kita sempat cerita ada yang anaknya ini tertekan karena gurunya ini suka main tangan gitu oke, kan. Atau oke, sampai oke. pernah melukai. Jadi menimbulkan ada trauma gitu. Iya. Kalau itu boleh kan orang tua itu Boleh, untuk boleh. sampai mendatangi sekolah yang Boleh. bersangkutan? Jadi lebih pada kita lihat bagaimana usia anak itu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah cukup mampu untuk bicara, pada level mana? Kalau misalnya sampai pada masalah sama temannya, biarkan dia selesaikan dulu. Gitu. Tapi kalau masalah sama guru, mungkin memang orang tua harus turun. Atau anak boleh bilang, kamu boleh lo bilang nggak setuju gitu. Oke Mbak Putri, ini kan kalau misalnya gangguan jiwa ini kan dewasa juga bisa kena, anak-anak juga bisa kena gitu. Tapi sebetulnya kalau secara general, dampak terburuknya apa sih Mbak dengan menderita mental disorder ini? Oke, jadi kalau misalnya katakanlah seorang terkena gangguan jiwa, itu sudah pasti dia nggak akan produktif. Dia tidak akan bisa melakukan tugasnya sehari-hari. Iya. Nah, bayangkan kalau satu orang saja tidak produktif, kalau yang terkena banyak, berapa orang yang kemudian menjadi tidak produktif. Sehingga dia tidak bisa melakukan tugasnya atau perannya di dalam masyarakat. Kemudian juga berapa biaya yang harus ditanggung oleh keluarga, berapa biaya yang harus ditanggung oleh negara. Jadi sebenarnya dampaknya itu sangat luas. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat sistem atau support system yang bagus untuk masyarakat kita gitu. Kalau support system itu kan tadi Mbak Putri bilang datang dari keluarga. Kalau Iya. dari di masyarakat sendiri sekarang ada nggak sih Mbak? Misalnya kan di Jakarta nih orang stres banget gitu. Iya, Ada komunitasnya atau ada tempat mereka untuk bisa
menekan rasa stres itu sendiri nggak sih? Ada beberapa komunitas yang memang katakan gini, komunitas yang bergerak di bidang hobi misalnya ya, itu sendiri bisa sebagai sarana untuk mereka merilis tekanan-tekanan yang mereka dapat setiap hari ya gitu. Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa punya wadah di mana mereka bisa bicara, di mana mereka bisa mengeluarkan pendapatnya, itu sebenarnya sudah suatu bantuan untuk bisa merilis ketegangan-ketegangan yang ada dalam diri. Tapi juga pemerintah saya pikir juga harus memberikan support yang sangat bagus. Artinya bagaimana bisa membuat sebuah sistem di mana masyarakat kita juga bisa hidup sehat gitu. Seperti apa tuh Mbak? Seperti misalnya mengatasi kemacetan gitu ya. Kalau nggak macet aja itu rasanya semua orang juga udah sangat lega ya gitu. Sekarang kita mau keluar aja rasanya males kan gitu. Jadi misalnya mengurangi kemacetan aja itu pastinya sudah satu bantuan tersendiri. Kemudian membangun pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat, banyak orang yang tidak punya akses ke situ. Makanya kenapa banyak yang terkena atau gejala ini banyak terjadi di ekonomi menengah ke bawah, lebih banyak terlihat seperti itu, karena mereka memang tidak punya akses untuk kesehatannya gitu. Tapi selain juga tidak punya akses, mungkin juga gini loh, berkonsultasi atau mendatangi seorang psikiater ataupun juga seorang psikolog seperti Mbak Putri menjadi masih satu hal yang sepertinya tabu. Benar nggak sih seperti itu? Iya, memang. Jadi kadang-kadang masih ada beberapa orang yang beranggapan kalau misalnya ke psikiater atau ke psikolog itu kayaknya gila gitu ya. Gitu. Sedangkan kita juga selalu menghimbau tidak harus seperti itu gitu. Cemas yang dalam level ringan sekalipun, kalau terus ditekan dan tidak pernah dibicarakan, itu juga kemudian akan menumpuk dan kemudian menjadi berat. Gitu. Jadi sebetulnya kita selalu bilang kalau memang dibutuhkan datang aja gitu. Mari kita bicara gitu. Toh sekarang psikolog-psikolog ini juga sudah memberikan pelayanan ke puskesmas-puskesmas sebetulnya. Jadi itu sebenarnya lebih terjangkau juga gitu. Jadi nggak semuanya nih serba harus yang komersil datang ke tempat si psikolognya ya. Gitu. Udah datang bawa stres pas mau bayar lebih stres lagi gitu ya. Nggak seperti itu ya Mbak Putri ya. Jadi kita memang kami punya perkumpulan psikolog klinis gitu ya. Juga dengan HIMSI, Himpunan Psikologi, itu kami memberikan pelayanan ke puskesmas bekerja sama dengan banyak fakultas, gitu. Nah, jadi kami mencoba meraih mereka yang nggak punya akses ke situ, gitu. Mereka bisa datang, bayarnya juga bayar puskesmas, gitu gitu. Dan kemudian ternyata permasalahannya banyak sekali. Dan yang penting mereka tuh ada teman ngobrol mungkin ya Mbak ya, untuk mencurahkan isi hatinya. Oke, Mbak, kalau misalnya berbicara soal salah satu penyakit skizofrenia, itu sebetulnya penyakitnya bisa menyerang siapa sih Mbak? Dan seperti apa gejala-gejalanya? Relatifnya kalau skizofrenia itu semua orang bisa punya kemungkinan seperti itu, tetapi itu tadi bagaimana orang itu kepribadiannya, kemudian bagaimana orang itu dibangun untuk menyelesaikan masalah, itu sebetulnya membuat daya tahan mereka menjadi lebih kuat. Gitu. Skizofrenia itu bisa berasal karena banyak tekanan-tekanan dia nggak bisa kelola, sehingga akhirnya dia kita bilang terlepas dari realita lah. Dia mengalami yang namanya halusinasi, dia mengalami yang namanya delusi, dia kemudian tidak bisa menilai kenyataan di sekitarnya. Nah, skizofrenia itu seperti itu. Apakah kalau sudah kita bersanding, katakanlah mungkin kerabat ataupun juga anggota keluarga kita ada yang mengidap penyakit tersebut, apakah kita di sini cukup membawa ke psikolog saja atau sudah harus melibatkan mungkin psikiater gitu untuk ada pemberian obat-obatan? Kalau orang sudah pada level gangguan yang berat seperti itu, skizofrenia gitu, mereka butuh penanganan secara lengkap gitu ya. Jadi psikiatri karena mereka membutuhkan obat untuk itu, untuk menekan semua gejalanya. Kemudian mereka membutuhkan psikolog untuk terapi jangka panjangnya, dan mereka membutuhkan keluarga untuk menerima mereka kembali gitu. Nah, penyakit itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok kalau skizofrenia itu? Kita mengatakan itu adalah sembuh yang terkontrol. Maksudnya Artinya apa selama dia mengkonsumsi obat, sehingga bisa menekan gejalanya, sehingga dia kemudian bisa berinteraksi dengan lebih baik. Jadi artinya dia tergantung terus dengan obat-obatan selama hidupnya? Sampai dengan saat ini yang banyak terjadi adalah seperti itu. Ya gitu. Karena kalau misalnya mereka lepas, sering sekali gejalanya kemudian muncul lagi. Di mana mereka kemudian muncul lagi yang berhalusinasi, seperti itu. Jadi nggak akan bisa sembuh secara permanen gitu Mbak? Mereka sampai pada tahap menyadari bahwa mereka itu memiliki gangguan skizofrenia.
Jadi kalaupun mereka nggak minum obat, ketika gejala itu muncul, mereka realize, oh saya mulai lagi nih. Oke. Kemudian saya mereka sadar ya. gitu. Yang paling parah yang bisa dilakukan oleh penderita skizofrenia itu ngapain sih Mbak? Kadang-kadang mereka bisa banyak pasien skizofrenia yang kemudian menderita depresi ya. Kemudian mereka seperti punya dorongan untuk bunuh diri seperti itu. Oke. Atau kadang-kadang untuk melukai orang di sekitarnya. Oke. Nah, itu adalah si penderita penyakit tersebut. Sekarang bagaimana dengan tadi saya katakan, ini kita selaku mungkin pasangan hidupnya ya ataupun kerabat, sahabat gitu yang harus bersanding terus setiap hari dengan dia. Kira-kira apa ini cara yang harus kita lakukan selain tadi kita membawa, tapi kita setiap hari kan harus mengurusi. Dukungannya seperti apa? Dukungan seperti apa lagi yang harus kita lakukan? Jadi kita sebutnya caregiver ya. Caregiver itu juga perannya sangat penting dan juga cukup berat gitu. Kadang-kadang caregivernya sendiri juga butuh untuk berkonsultasi karena kan setiap hari mendampingi juga seperti ya. itu. Iya. Itu tidak mudah gitu ya. Tapi seringkali gini, dikatakan ketika di tempat rehabilitasi mereka sudah lebih baik kondisinya. Tapi ketika mereka pulang, kemudian kondisinya menjadi memburuk. Karena caregivernya mungkin tidak paham dengan keadaannya atau masyarakat sekitar yang kemudian mengeluarkan stigma. Stigma seperti apa itu? Stigma seperti jangan deket-deket bahaya gitu. Udah jangan main, udah dikucilkan saja seperti itu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat mereka menjadi lebih berat dan kemudian kambuh lagi. Sering sekali mereka sehat ketika di dalam rehabilitasi, tapi ketika keluar mereka kemudian kembali mengalami hal seperti itu. Karena belum diterima secara sosial ya. Jadi jangan dihindari ya. Jangan dihindari karena masyarakat takut kan. Tapi memang sangat manusiawi kita takut terhadap sesuatu yang tidak kita tahu. Karena itu supaya kita tidak takut, kita harus cari informasi lebih banyak kan seperti itu. Bukan dengan menghindari, tapi dengan memahami sebetulnya. Kira-kira kemana sih Mbak kalau masyarakat ini ingin mencari informasi mengenai kesehatan mental? Ada nggak sih semacam, saya nggak tahu apakah situs khususnya ataupun juga wadah yang benar-benar terpercaya gitu loh supaya masyarakat ini mendapatkan jelas gitu. Sebetulnya di kementerian juga ada. Di kementerian? Masuknya di kementerian apa? Di website-nya mereka bisa belajar tentang itu. Di website HIMSI juga ada untuk himpunan psikolog, himpunan psikologi. Terus sebetulnya kalau misalnya mereka mau lebih, misalnya datang ke fakultas-fakultas psikologi juga mereka menyediakan layanan seperti itu. Di puskesmas pun juga biasanya sosialisasi itu juga sudah dilakukan. Iya. Oke Mbak Putri, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, makanya juga gimana sih kan kita sebagai warga ibu kota gitu, tinggal di ibu kota ya mungkin pemerintah sedang mengurangi macet, tapi kita kan menjalani terus tiap hari gitu. Betul. Untuk anger management atau stress management yang kita bisa lakukan sendiri itu gimana sih Mbak tipsnya? Iya, jadi mungkin hal yang pertama kita sadari yang harus kita sadari adalah ini nggak bisa dihindari. Jadi kita tetap harus melewatinya, tinggal pilihannya mau melewatinya dengan emosi negatif atau mau melewatinya dengan emosi positif gitu ya. Misalnya katakanlah bagaimanapun harus nggak boleh terlambat kan kalau ke kantor gitu misalnya. Betul. Karena itu yang mungkin harus bangun lebih pagi. Untuk beberapa orang mungkin bangun lebih pagi itu sudah usaha sekali gitu ya. Gitu. Tapi ternyata dengan bangun lebih pagi, jalan lebih tidak macet, lebih tidak marah-marah, di sekolah di kantor juga lebih enak kan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Atau katakanlah kalau release tensionnya dengan mendengarkan musik, maka sediakanlah musik yang banyak-banyak di kendaraan gitu. Jadi memang lebih pada akhirnya bagaimana kita mensiasati keadaan ya gitu. Dibawa enak aja gitu ya Mbak ya. Karena memang nggak bisa dirubah, macetnya akan terus ada gitu kan. Kita mau macet sambil marah, energinya akan lebih banyak kebuang gitu kan. Atau kita mau macet dan menerima macet gitu kan. Sekarang yang bisa kita lakukan apa gitu. Nyanyi-nyanyi aja di mobil ya. Habis kalau nunggu MRT monorail masih lama Mbak ya. Kita kan juga belum tahu. Keburu stres kita nanti ya. Duitnya nggak tahu kita. Benar. Mbak Putri terima kasih sekali informasinya. Ini benar-benar sangat membuka cara saya berpikir juga, dan juga saya yakin banyak di sini yang memiliki permasalahan yang sama seputar kesehatan mental hari ini. Iya, betul. Terima kasih banyak Mbak Putri. Sama-sama, terima kasih. Dan perbincangan menarik seputar dugaan tingginya kasus korupsi di pemerintahan Provinsi Banten akan hadir sesaat lagi setelah perbincangan kita dengan Mbak Putri. Tetaplah di Indonesia Morning Show.